Selamat datang di presentasi dari kelompok 2 dengan topik tantangan Pancasila dalam kancah politik Indonesia. Mari kita mulai pembahasan ini. Bab 1. Latar belakang. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan integritas nasional di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang. Sejak awal kemerdekaan, Pancasila dirumuskan untuk menjadi pedoman moral dan nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mencerminkan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Tantangan penerapan Pancasila semakin kompleks akibat globalisasi, era digital, dan arus informasi yang cepat. Di era modern, Pancasila tidak hanya menjadi simbol kebangsaan, tetapi juga harus beradaptasi dengan pengaruh ideologi asing seperti liberalisme dan kapitalisme, yang seringkali bertentangan dengan nilai kebersamaan dan gotong royong. Selain itu, teknologi informasi memungkinkan penyebaran ideologi asing secara luas, yang dapat menggerus nilai-nilai Pancasila, khususnya di kalangan generasi muda. Selain tantangan eksternal, tantangan internal juga muncul. Fenomena politik identitas seringkali memecah belah masyarakat, terutama selama pemilu, dan bertentangan dengan prinsip persatuan Indonesia. Korupsi di berbagai lembaga pemerintahan mencerminkan belum tertanamnya nilai kejujuran dan keadilan yang menjadi bagian penting dari Pancasila. Tantangan lain adalah ketimpangan sosial dan ekonomi yang tajam antara masyarakat kaya dan miskin, yang menghambat pencapaian keadilan sosial seperti yang diamanatkan dalam Pancasila. Kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, penerapan Pancasila sebagai ideologi politik harus diperkuat. Pendidikan nilai-nilai Pancasila sejak dini sangat penting, agar generasi muda dapat menjaga dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam praktik politik. Dengan begitu, Pancasila diharapkan dapat menjadi falsafah bangsa dan etika politik yang menciptakan tatanan yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat. Hari ini, kita akan membahas bagaimana Pancasila menghadapi tantangan dalam kancah politik. Permasalahan utama dalam pembahasan kita kali ini yaitu 1. Bagaimana peran Pancasila sebagai dasar ideologi politik dalam menghadapi tantangan ideologis dan dinamisnya sistem politik di Indonesia. 2. Bagaimana Pancasila sebagai ideologi terbuka mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan perkembangan teknologi tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. 3. Bagaimana dinamika implementasi Pancasila dalam sistem politik Indonesia dari masa ke masa, dan apa saja faktor yang menyebabkan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. 4. Apa saja tantangan ideologis dan praktis utama dalam penerapan Pancasila di ranah politik, dan bagaimana upaya mengatasi tantangan tersebut agar Pancasila tetap menjadi pedoman etis dalam politik Indonesia. Mari kita bahas lebih dalam. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita pahami lebih dalam. 1. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, idea, yang berarti pikiran, dan logos, yang berarti ilmu, yang berarti kumpulan ide, gagasan, atau pandangan hidup. Menurut Descartes, ideologi adalah inti dari semua pemikiran manusia. Sedangkan menurut Machiavelli, ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan. Francis Bacon mendefinisikan ideologi sebagai gabungan pemikiran mendasar dari konsep hidup. Dan Napoleon menyebut ideologi sebagai keseluruhan pemikiran politik lawan-lawan politiknya. Istilah ideologi secara formal pertama kali digunakan oleh Antoine Destot de Tracy pada abad ke-18, meskipun gagasan ini telah dibahas oleh pemikir sebelumnya seperti Bacon dan Machiavelli. 2. Pancasila sebagai ideologi politik. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang berfungsi sebagai falsafah, ideologi, dan pedoman hidup bangsa. Sebagai ideologi politik, Pancasila menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama, serta nilai-nilai persatuan dan keadilan sosial. Tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945, seperti melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan menciptakan keadilan sosial, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Setiap sila Pancasila memiliki nilai dasar. Sila 1, kebebasan beragama. Sila 2, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sila 3, persatuan nasional. Sila 4, demokrasi dan kedaulatan rakyat. Sila 5, keadilan sosial untuk seluruh rakyat. Nilai-nilai ini saling terkait dan tidak dapat diamalkan secara terpisah, karena membentuk satu kesatuan yang utuh. 3. Pancasila sebagai landasan politik Indonesia.
Sejarah menunjukkan bahwa Pancasila adalah pedoman utama yang memberikan vitalitas kepada masyarakat Indonesia untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Sebagai ideologi politik, Pancasila memberikan arahan bagi kebijakan negara agar tetap sesuai dengan prinsip kemanusiaan, kesejahteraan, dan persatuan nasional. Dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial, Pancasila menjadi landasan kokoh bagi sistem politik yang khas dan berkelanjutan di Indonesia. 4. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pengertian ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah pandangan suatu bangsa yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan dibutuhkan untuk menjawab tantangan perubahan. Nilai-nilai dalam ideologi terbuka meliputi nilai dasar, yaitu nilai yang tidak berubah sepanjang masa. Nilai instrumen, yaitu nilai yang bersifat dinamis, sesuai perkembangan zaman. Nilai praktis, yaitu nilai yang diterapkan secara nyata dalam kehidupan. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila mengandung nilai-nilai dan cita-cita yang digali dari kekayaan budaya, moral, dan rohani bangsa Indonesia. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila bersifat dinamis, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan aspirasi masyarakat, tanpa mengubah nilai dasarnya. Sistem pemikiran Pancasila merupakan hasil konsensus masyarakat Indonesia yang berfungsi sebagai dasar negara untuk semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dapat berkembang dan memecahkan berbagai masalah yang mengganggu nilai-nilainya melalui cara-cara demokrasi. Meskipun bersifat terbuka, nilai dasar Pancasila sebagai ideologi negara dan politik tidak boleh berubah, tetapi harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan budaya. Dengan bersifat terbuka, Pancasila tetap relevan untuk menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan identitas dan prinsip-prinsip dasarnya. Dinamika implementasi Pancasila dalam sistem politik. Implementasi Pancasila pada era pemerintahan. Pada era Orde Lama, penerapan Pancasila mengalami penyimpangan, seperti melalui konsep Nasakom yang bertentangan dengan Sila Pertama dan pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal ini memuncak dengan pemberontakan Gegi Gyapul S. PKI pada tahun 1965 yang diakhiri dengan lahirnya Super Semar dan jatuhnya rezim ini. Pada era Orde Baru, Pancasila dijadikan dasar pemerintahan, tetapi disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan melalui sentralisasi, KKN, dan otoritarianisme. Kritik terhadap pemerintah sering dianggap sebagai tindakan anti-Pancasila. Rezim ini runtuh pada tahun 1998 setelah tekanan gerakan reformasi. Era reformasi membawa demokratisasi dan desentralisasi melalui amandemen UUD 1945. Demokratisasi ditandai dengan pemilihan langsung kepala daerah, sementara desentralisasi memberikan hak otonom luas kepada daerah. Walaupun ada penyimpangan di setiap era, nilai-nilai Pancasila tetap bertahan dan terus disesuaikan dengan perkembangan sosial dan politik. Politik Pancasila dan dinamika politik Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila menjadi dasar sistem politik Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi. Pancasila bersifat memaksa dan mengikat seluruh warga negara sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Dinamika politik mencerminkan intriksi timbal balik yang memengaruhi nilai demokrasi dan akuntabilitas. Seni dan budaya lokal juga menjadi medium untuk mengekspresikan aspirasi politik. Namun, politik uang, korupsi, dan perebutan kekuasaan masih menjadi tantangan besar yang merusak stabilitas politik. Untuk mengatasi kerusakan tersebut, diperlukan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aktivitas politik. Politik bersih dapat dicapai dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam membangun sistem politik yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Untuk memperkuat Pancasila, kami mengusulkan 4 langkah berikut. Menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini untuk membentuk generasi penerus bangsa. Memberikan tindakan tegas terhadap praktik korupsi dan kolusi. Memanfaatkan media untuk mendidik, bukan memprovokasi. Fokus kebijakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil. Konflik sosial dan politik identitas sebagai kecacatan demokrasi Indonesia. Studi kasus Pilkada DKI Jakarta. Studi kasus ini diambil dari jurnal yang ditulis oleh Arsenius Wisnu Aji Patria Perkasa pada tahun 2023. Permasalahan kasus Pilkada DKI Jakarta 2017. Konflik sosial sering terjadi di masyarakat Indonesia, terutama terkait politik identitas dan politisasi agama, seperti yang terlihat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
Kontestasi politik rentan disusupi agenda tertentu yang memicu konflik horizontal maupun vertikal. Pilkada ini menyoroti bagaimana politik identitas dapat memperburuk konflik sosial. Basuki Cahayapurnama atau Ahok, seorang calon gubernur non-Muslim, menjadi pusat kontroversi setelah pidatonya dianggap menistakan agama Islam, yang kemudian dipublikasikan oleh Buniyani. Konflik ini ditandai dengan aksi massa besar, seperti aksi 411 dan 212, yang didorong oleh kelompok seperti Front Pembela Islam (FPI) dan GNPF MUI. Aksi-aksi ini menunjukkan bagaimana agama dapat dimanfaatkan untuk memobilisasi dukungan politik. Keberagaman identitas sering dimanfaatkan untuk menciptakan polarisasi, sehingga menghambat partisipasi politik yang adil dan demokratis. Pilkada DKI Jakarta 2017 mencerminkan kompleksitas interaksi faktor sosial, politik, dan budaya, terutama melalui dominasi politik identitas berbasis agama. Identitas Islam digunakan sebagai alat mobilisasi massa yang tidak hanya mendukung kandidat tertentu, tetapi juga mengekspresikan ketidakpuasan terhadap ketidakadilan yang dirasakan. Media sosial berperan signifikan dalam membentuk opini publik, tetapi juga menjadi sarana penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian yang memperburuk polarisasi masyarakat. Isu SARA yang dominan menciptakan keraguan terhadap integritas demokrasi, mengurangi partisipasi politik, dan memperlihatkan manipulasi oleh elit politik untuk meraih dukungan. Protes yang sering kali berujung pada kekerasan menunjukkan tindakan intoleransi terhadap minoritas, menciptakan ketegangan sosial, dan merusak toleransi jangka panjang. Situasi ini memperumit kohesi sosial dan menghambat pembangunan politik yang inklusif, menegaskan perlunya pendekatan dialogis untuk mengatasi perbedaan dan memperkuat kerukunan di tengah keberagaman. Pilkada DKI Jakarta 2017 menunjukkan dampak signifikan politik identitas terhadap perilaku pemilih, dinamika sosial, dan peran media. Isu agama dan etnis memengaruhi pemilih untuk memilih berdasarkan kesamaan identitas dibandingkan program calon, seperti terlihat pada tantangan yang dihadapi Ahok sebagai calon non-Muslim. Dampak sosialnya meliputi polarisasi masyarakat, ketegangan antar kelompok, serta meningkatnya intoleransi yang menciptakan segregasi sosial. Media sosial dan media massa memperkuat politik identitas melalui penyebaran ujaran kebencian dan hoaks, memperburuk dinamika sosial, dan menggerakkan massa secara negatif. Untuk mengatasi dampak ini, diperlukan beberapa solusi, seperti pendidikan politik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemilihan berbasis kebijakan, regulasi ketat terhadap ujaran kebencian dan hoaks di media, serta dialog antar kelompok untuk membangun toleransi. Selain itu, kebijakan inklusif yang mengakomodasi keberagaman identitas dapat membantu mengurangi ketegangan dan memperkuat demokrasi serta kohesi sosial. Dari pembahasan yang telah dilakukan, terdapat sejumlah kesimpulan penting yang dapat diambil terkait tantangan Pancasila dalam kancah politik Indonesia, sebagai berikut. Pancasila berperan sebagai landasan ideologi politik yang mengikat bangsa Indonesia dalam nilai-nilai persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Namun tantangan ideologis seperti globalisasi dan pengaruh ideologi asing menimbulkan ancaman terhadap posisi Pancasila, terutama ketika nilai-nilai asing ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kebersamaan dan gotong royong yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila, sebagai ideologi terbuka, memiliki kemampuan adaptif untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai-nilai fundamentalnya. Hal ini memungkinkan Pancasila untuk terus menjadi panduan bagi bangsa Indonesia di tengah perubahan sosial dan teknologi. Dinamika penerapan Pancasila dalam politik Indonesia memperlihatkan adanya tantangan dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan persatuan di berbagai era pemerintahan. Penyimpangan dalam praktik politik seperti korupsi, kolusi, dan politik identitas menunjukkan bahwa penerapan Pancasila memerlukan perhatian yang serius agar nilai-nilainya tetap terjaga dalam tata kelola negara. Tantangan ideologis dan praktis dalam politik Indonesia menuntut penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan politik, peraturan yang konsisten, dan peningkatan kesadaran kolektif tentang pentingnya Pancasila sebagai landasan etika politik. Berdasarkan dari kesimpulan, terdapat beberapa saran yang dapat diusulkan untuk memperkuat posisi Pancasila dalam kancah politik Indonesia. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu meningkatkan pendidikan Pancasila sejak dini,
dengan penekanan pada pemahaman dan penerapan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten akan membantu generasi muda memahami pentingnya Pancasila sebagai panduan moral dan ideologi politik. Pemerintah dan lembaga hukum perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik politik yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti korupsi, kolusi, dan politik uang. Langkah ini penting untuk menjaga integritas Pancasila dalam sistem politik Indonesia. Pejabat publik perlu meningkatkan komitmen terhadap penerapan etika politik yang berlandaskan pada Pancasila, dengan mengutamakan nilai kejujuran, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini dapat membantu mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Media massa dan media sosial diharapkan dapat berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi dan edukasi yang mendukung penguatan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Peran media sebagai penyebar informasi yang objektif dan mendidik akan membantu meningkatkan kesadaran komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik. Terima kasih surrounding Darjati, Marising Banjar Sing dan Ayin Ting Garnbit Tidwan Surahedi.